Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, dimana channel ini guys akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, terhadap kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan di balik dari informasi yang saya berikan terhadap diri kamu dan perencanaan yang sedang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu satu persatu dari kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman, apakah berpikiran secara logika atau berpikiran secara negatif. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif guys? Di luar dari kondisi kamu, apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan dia suatu keberuntungan atau memang tidak memberikan suatu keberuntungan? Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Seven of Clubs, dimana dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat dan merasakan terhadap satu energi dan terhadap satu orang. Apakah diri kamu atau memang orang yang telah meninggalkan diri kamu, atau memang orang yang berada di dalam circle kamu. Saya melihat kondisi dia untuk saat ini sedang melakukan suatu perjuangan, di mana perjuangan yang ingin dia lakukan terhadap kehidupan dia ataupun terhadap kehidupan diri kamu sebenarnya ingin memperoleh suatu hal, di mana hal yang dia peroleh tersebut sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ekspektasi dia. Akan tetapi hal yang sedang diperjuangkan tersebut harus diambil dengan sikap dan keberanian. Kenapa saya mengatakan dengan sikap keberanian? Karena ketika diri kamu mengambil sikap keberanian, kamu tidak akan goyah dari sisi apapun.
Sudah waktunya terhadap salah satu pihak di sini untuk berdiri tegak terhadap kesulitan yang dia terima selama ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya tunjuk ini. Seseorang yang memegang suatu panah, di mana panah yang dia pegang tersebut ibaratnya suatu keberanian untuk mengambil tindakan apa yang harus dia ambil. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dengan kemunculan Seven of Club ini, baik dari segi hubungan asmara yang statusnya berumah tangga, mungkin kemunculan kartu ini, situasi kamu saat ini saya melihat ada suatu kebimbangan yang sedang kamu rasakan. Kenapa saya mengatakan suatu kebimbangan di dalam hubungan rumah tangga kamu? Sebenarnya diri kamu itu ingin pergi dari hubungan rumah tangga kamu. Karena kamu sudah merasakan sinyal-sinyal ataupun gelagat bahwasannya perasaan kamu itu sudah tidak betah terhadap pasangan kamu. Kamu jangan membohongi terhadap perasaan kamu. Kalaupun memang perasaanmu tidak mengiyakan agar hubungan tersebut bisa dipertahankan, seharusnya kamu mengambil sikap terhadap perasaan kamu tersebut. Jangan mengulur waktu, sehingga dengan kamu mengulur waktu, yang ianya kamu akan merasakan yang namanya sakit hati. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dari sisi pasangan yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan kondisi saat ini saya melihat dengan kemunculan kartu ini, ada suatu masalah yang sedang dia terima, tetapi masalah yang dia terima tersebut tidak dapat dia selesaikan. Karena dia berpikiran, apakah masalah yang saya buat ini akibat dari perbuatan diri saya atau memang dari kebodohan saya? Dengan permasalahan yang dia terima tersebut muncul di pemikiran dia. Mau tidak mau saya harus menghadapinya. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pihak di luar dari kondisi kamu, tetapi masih ada kaitan di dalam circle kamu. Ada seseorang yang saya lihat, apakah diri dia memberikan diri kamu suatu saran, atau memang saran yang dia berikan tersebut membuat diri kamu bersifat negatif. Yang pastinya ada satu energi yang saya lihat di dalam kartu ini. Nah, kalau saya berbicara dari sisi hubungan LDR dengan kemunculan kartu ini, guys, akan timbul satu pemikiran, di mana pemikiran tersebut apakah diri dia mengatakan pisah atau memang diri dia akan mempertahankan hubungan yang dia lakukan. Akan muncul satu pemikiran tersebut terhadap hubungan LDR itu. Apakah di diri kamu atau memang pasangan LDR kamu. Setidaknya dengan apa yang saya katakan, kamu tunggu saja waktunya. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan dengan kemunculan kartu Seven of Clubs ini, ada satu tindakan yang akan kamu perlihatkan kepada rekan kerja kamu, di mana tindakan yang akan kamu perlihatkan terhadap rekan kerja kamu membuat rekan kerja kamu itu benar-benar merasa terkejut, yang dimana selama ini dia berpikiran ingin menyingkirkan diri kamu, tetapi kamu akan menunjukkan suatu sikap dengan keberanian kamu bahwasannya diri kamu itu tidak salah.
dan kamu akan mengubah pemikiran yang sebelumnya, pemikiran terhadap doktrin itu, kamu akan mengubah doktrin itu. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan bisnis ataupun hubungan usaha dengan kemunculan kartu ini, ada seseorang atau satu energi saya lihat akan memulai suatu pergerakan, di mana pergerakan itu dia tidak akan berpikir siapapun penghambatnya ataupun siapapun yang menghambat saya akan maju untuk melakukan usaha ini. Ini dia. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu, guys? Karena dengan kemunculan kartu Seven of Club ini menunjukkan suatu gambaran terhadap satu energi. Dia mulai berpikiran terhadap kepalanya, saya harus bisa berani, saya harus bisa tegas, saya harus bisa menunjukkan kepada seseorang yang dimana tindakan saya mungkin di kehidupan masa lalu terlalu banyak dibodoh-bodohin, terlalu banyak dimanfaatkan. Dengan rasa tersebutlah saya akan menunjukkan saya bukan seseorang yang kamu kenal di masa lalu. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin kamu akan meluapkan dan mempertunjukkan saya bukan rekan kerja seperti yang kamu bayangkan. Muncul nanti, guys, berbagai aspek yang bersifat positif akan kamu munculkan, dan kamu akan mengubah pemikiran orang yang tadinya bersifat negatif terhadap diri kamu, akan kamu ubah menjadi positif. Nah, bagaimana kartu yang dibawanya? Muncul kartu ini. Kebahagiaan yang diberikan oleh alam semesta, di mana kebahagiaan tersebut pun didukung oleh Sang Pencipta. Dua sisi, sang alam dan Sang Pencipta. Dengan kemunculan kartu ini, apabila saya mengkaitkan terhadap Seven of Clubs, kamu mulai mengambil sikap yang tegas. Kenapa saya mengatakan kamu mulai mengambil sikap yang tegas? Karena ketika diri kamu dengan tegas dan dengan berani mempertunjukkan siapa diri kamu, akan memunculkan kebahagiaan terhadap diri kamu. Ini dia, guys. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Judgment. Yang mati dibangkitkan, yang rusak diperbaiki, yang ditinggalkan akan kembali. Akan ada pembaharuan yang kamu terima. Tadi saya sempat berbicara kepada teman-teman untuk kedepannya, kamu akan mengubah suatu pemikiran yang selama ini kamu terima dari orang, di mana orang berpikiran secara negatif terhadap diri kamu. Untuk kedepannya, kamu akan mengubah pemikiran tersebut menjadi positif. Secara positif, guys. Ketika kamu mengubah hal tersebut secara positif, kamu akan menerima suatu aura, di mana aura itu dibantu oleh alam semesta dan Sang Pencipta. Kamu akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Lagi-lagi, di dalam video ini, saya mengingatkan kepada teman-teman, saya hanya memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya buka. Saya tidak ada maksud untuk memberikan suatu informasi terhadap diri teman-teman ataupun terhadap pasangan ataupun mantan pasangan teman-teman itu agar menjadi provokator. Tidak. Kalaupun memang teman-teman berpikiran seperti itu keputusan dari teman-teman. Saya tidak bisa bilang apa-apa.
Yang intinya, setiap kali saya memberikan ataupun mengupload video, tujuan saya cuma satu, agar orang yang tersakitin, agar orang yang menerima suatu kekacauan di dalam kehidupannya ataupun suatu keberantakan di dalam kehidupannya, kamu harus bangkit. Ayo kita bangkit. Ayo kita hilangkan rasa kesedihan tersebut. Kamu jangan terlarut di dalam kesedihan tersebut. Karena ketika diri kamu larut di dalam kesedihan tersebut, itu akan membuang aura positif kamu. Enjoy saja menjalankannya. Orang lain mungkin memberikan diri kamu suatu kesakitan, kepedihan, ataupun kepahitan. Jangan kamu simpan hal tersebut di dalam hati kamu. Ibaratnya guys, sampah. Kalau kita simpan di dalam tong sampah dan kita biarkan selama 3 hari, pasti secara otomatis aroma sampah tersebut menyengat dan mengganggu penciuman kita. Begitu juga kalau kita masih menyimpan rasa kesakitan ataupun rasa kepahitan di dalam perasaan kita, yang dirugikan siapa? Yang diuntungkan siapa? Itu bisa teman-teman pikirkan di dalam kepala, ataupun bisa teman-teman telaah apa arti dari perkataan saya. Kita langsung saja guys, kita kembali ke topik pembicaraan. Dengan munculnya kartu Judgment ini, bagaimana kartu di sampingnya muncul kartu The Emperor yang berlambangkan zodiak Aries berunsurkan api. Dimana kemunculan kartu The Emperor ini, kemungkinan ada situasi yang sedang melihat diri kamu kah, atau memang yang sedang memantau diri kamu di sini. Karena dia pun berharap agar diri kamu itu bisa mengubah pemikiran, bisa memberikan suatu kemajuan di dalam kehidupan kamu. Seseorang ini saya tidak tahu, yang pastinya keinginan dia itu cuma satu, agar diri kamu bisa mengalami suatu perubahan. Ini dia guys. Atau bisa saja di sisi lain, ketika diri kamu sudah menerima suatu perubahan, mungkin derajat kamu akan lebih tinggi, kamu akan menerima kebahagiaan, tapi dengan syarat ubah dulu rasa sakit hati itu menjadi hal positif dan kamu mempertunjukkannya kepada orang lain. Kartu selanjutnya guys, Knight of Cups. Seseorang yang akan datang. Mungkin teman-teman mempertanyakan, Kak, kenapa di dalam kartu kakak selalu mengatakan seseorang akan datang, tetapi seseorang tersebut sampai sekarang belum datang. Kenapa kak? Seharusnya diri kamu bisa introspeksi diri. Kenapa seseorang yang selalu saya katakan akan datang tidak muncul-muncul di hadapan kamu? Karena memang di dalam diri kamu itu masih menyimpan yang namanya aura negatif. Semakin lama kamu menyimpan aura negatif tersebut, seseorang itu pun tidak akan diberikan oleh alam semesta ataupun sang pencipta kepada diri kamu. Kamu harus bisa berdamai dulu terhadap diri kamu. Makanya ketika diri kamu bisa berdamai dan mengubah pola pemikiran kamu secara positif dan membuang yang negatif,
Kamu akan menerima yang namanya kebahagiaan. Kamu akan menerima yang namanya kemakmuran. Saya sudah capek, guys, mengatakan kepada diri kamu, ayo bangkit. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Semakin diri kamu melihat ke belakang, semakin diri kamu menyimpan rasa kepahitan itu. Satu kata terhadap diri kamu. Lebih baik kamu mengakhiri perjalanan hidup kamu daripada melanjutkan kehidupan kamu. Karena secara logika manusia yang hanya fokus terhadap kesakitan yang dia terima dari orang lain, itu tidak selayaknya disebut sebagai manusia. Kita boleh saja melihat bagaimana kehidupan kita di masa lalu, tetapi sebagai pembelajaran, bukan sebagai patokan agar kita terhanyut dan larut terhadap kesakitan tersebut. Itu dia, guys. Tempatkan posisi kamu di mana dan apa tujuan hidup kamu. Masih ada hal yang harus kamu perjuangkan daripada harus mengingat dan mengenang kejadian tersebut. Bagi kamu yang single parent, kamu fokus terhadap kondisi anak kamu. Kamu fokus terhadap kemajuan hidup kamu. Kalaupun memang diri kamu ditinggalkan, ya biarkan saja. Perbanyak rasa bersyukur, perbanyak mendekatkan diri terhadap Tuhan. Karena kita tidak tahu Tuhan akan mempertunjukkan kuasanya kepada orang lain, apakah kuasa dia tersebut memberikan diri kamu seseorang yang lebih dari orang yang meninggalkan kamu, kita tidak tahu. Itu dia, guys. Nah, kita lanjut saja ke bagian ketiga. Inti dari ketiga kartu ini, kamu akan menerima suatu perubahan, di mana perubahan tersebut akan kamu rasakan dan akan kamu terima. Seseorang akan datang terhadap diri kamu, tetapi seseorang itu memiliki jiwa ataupun materi di luar dari yang kamu bayangkan. Kita lanjut ke bagian ketiga. Muncul kartu The High Priestess. Untuk kedepannya, dengan kemunculan kartu ini, saya tidak tahu apakah diri kamu ataupun pasangan kamu ataupun pihak orang yang berada di dalam circle kamu, ada satu energi di mana energi itu akan berbicara mengenai hal positif. Dan kamu pun akan mulai mempertimbangkannya. Karena kartu ini, kalau saya berbicara dari sisi positif, jiwa spiritual kamu akan memberikan diri kamu suatu ketenangan untuk kedepannya. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, justru jiwa spiritual kamu itu akan memberikan diri kamu hal negatif. Semua tergantung kepada diri kamu. Nah, kartu berikutnya muncul kartu The Chariot. Tadi saya sempat berbicara kepada teman-teman dua hal terhadap kemunculan kartu The High Priestess, positif dan negatif. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang untuk kedepannya ada seseorang yang dihadapkan terhadap satu pilihan dan ada satu energi untuk kedepannya akan mengubah situasi yang menurut dia tidak bisa diubah, itu akan diubah secara drastis oleh Sang Pencipta dan Sang Alam. Di sisi lain, ada seseorang yang merasa ambisius untuk kedepannya dan dia tidak mau lagi mengenang kehidupan di masa lalu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.